pelanggaran dilakukan oleh Sutiono. Dan mereka pun memiliki sedikit masalah di lini depan, di mana Sakti di 13 menit pertama ini hanya memperoleh satu peluang dan tidak lagi menunjukkan kehadirannya di lini depan Kediri. Mungkin ini adalah efek dari tandemnya yang baru, yaitu Dodit Fitrio. Masih tergeletak di lapangan Legimin Raharjo. Ya, kita melihat bagaimana suasana cukup meriah ya di stadion, meskipun Persitara kita tahu berada di dasar klasemen, namun NJ Mania kita melihat masih begitu bergelora dan bersemangat untuk mendukung timnya. Sebuah pengakuan dan acungan jempol patut kita berikan kepada NJ Mania tentunya. Melihat bagaimana saja, Bu, tidak ada sebuah eksklusivitas ataupun mempercepat situasi pada saat menyerang, sehingga tidak terlalu banyak peluang ataupun sebuah kemelut bisa tercipta karena lebih banyak bergulit bola di lapangan tengah. Ya, kita melihat di sini Dodit, ya kita melihat mencoba menggapai bola. Ya. Di sana yang diberikan oleh Sakti melalui sebuah sundulan. Namun kita melihat di sana bagaimana Dodit Fitrio tampak tidak mampu mengejar bola tersebut dan ada benturan. kembali Amarildo Souza memasuki kotak penalti Persitara. Masih Souza, masih Amarildo Souza. Oh, Sebuah pelanggaran Amarildo Souza ya, sekaligus menghasilkan kartu kuning yang pertama pada pertandingan sore ini. tepat sekali kita melihat keputusan wasit Mardi di sini untuk memberikan kartu kuning kepada Amarildo Souza, dan sangat disayangkan juga padahal tadi kita melihat Souza sempat menguasai bola di area yang cukup berbahaya bagi Persik Kediri, dan ini kita melihat tampak bagaimana Souza juga kesal dengan diri sendiri ya karena kehilangan bola sehingga padahal menguasai bola. Namun kali ini saya melihat mereka justru lebih mengandalkan individualis para pemainnya masing-masing. Mahyadi Panggabean yang dituju. Handball Mahyadi berusaha mengontrol bola dengan lengan kirinya. Ya. Terlihat jelas mengenai tangan sebelah kiri. Tampaknya terjadi benturan antara Oka John dan juga Prince Kabir Belo. Ya, kita melihat di sini ya bagaimana Oka John menempel ketat Prince Kabir Belo sepanjang pertandingan ini, dan kali ini terpaksa setelah melakukan tackling tampak ia terinjak oleh kaki seorang. Responnya cukup agresif tadi. Dan ini dia skor terkini bagaimana PSPS unggul sementara 1-0 atas Pelita Jaya. Kembali Juma Afobung yang menciptakan gol bagi PSPS. Amarildo Souza kembali dipatahkan. Kali ini Tantan ada di situ, masih Tantan. Pendek saja ke Sutikno. Berusaha melakukan crossing Sutikno. Masih ada Gunawan Dwi Cahyo. Iya, mulai kelihatan upaya yang dilakukan oleh anak-anak Persitara untuk bisa mengungguli tamunya. Terlihat tadi ada sebuah peluang yang cukup baik sebenarnya. Namun umpan yang diberikan oleh Tantan sedikit tadi Berbahaya bagi para pemain Kediri apabila mereka tidak mampu mewaspadai ataupun melakukan improvisasi permainan terhadap permainan keras yang ditunjukkan pemain belakang Persitara. Dibuang saja oleh Gunawan Dwi Cahyo. Deddy Mulyadi.
Sutikno, sebuah tendangan dari Sutikno. Masih ada Oka John, kembali Prince Kabirbelo. Tantan juga kandas. Masih terus tekanan dari Persitara. Kali ini melalui Irwan. Tantan, terjatuh Tantan. Sebuah pelanggaran tampaknya bagi Persitara. Setelah Tantan terjatuh, tampaknya Amarildo Souza tidak dapat melanjutkan pertandingan setelah tadi mengalami cedera dan harus digantikan oleh Suswat. Gerakan penjaga gawang sehingga ini yang menjadi penjaga gawang dari Persik Kediri sedikit mengalami gangguan dalam pandangan, Bung. Dan tendangan yang cukup baik, cukup akurat dari Tantan menaklukkan penjaga gawang Herman Batak. Sekaligus menjadi gol kedua bagi Tantan pada Jarum Indonesia Super League musim ini. Sebuah perebutan bola, Jeffrey Dwi Hadi. Kita melihat ya bagaimana Jeffrey pun tampak kesulitan meladeni permainan agresif yang ditunjukkan oleh Sutikno. anak-anak Persitara. Terjatuh Mursid Moni. Ya, ini jelas. Kembali kartu kuning tampaknya bagi Dodit Fitrio. Ya, tampaknya bagaimana Dodit sedikit terpancing sehingga ia pun melakukan pelanggaran. Ya, kita melihat di sini bagaimana Dodit yang kehilangan bola, frustrasi dan juga terpancing dan melakukan pelanggaran justru kepada Mursid Moni, sebuah pelanggaran yang sangat Tendang pada posisi yang tidak stabil sehingga tendangan kaki kirinya tadi melebar dan lemah sekali. Jatuh Dodit Fitrio, bukan pelanggaran di kotak penalti Persitara. Pemain yang menggantikan posisi Yongki Aribowo. Dalam gerak lambat kita lihat kerjasama Legimin dan juga Dodit Fitrio. Iya, tampak sebenarnya di sini ya, bagaimana Irwan justru melakukan pelanggaran kepada seorang Dodit. Betul. Namun di sini mungkin wasit berpendapat bahwa bola sebenarnya sudah lose control dari seorang Dodit Fitrio, Iya, sehingga memang tidak membahayakan, sehingga juga tidak terjadi sebuah hukuman penalti Betul. bagi Persitara. Namun perlu menjadi catatan bagi lini pertahanan Persitara. Karena walaupun sudah unggul 1-0, bisa saja hal-hal kecil membuat mereka kembali Terjatuh Tantan. Ya, kita melihat pemain yang satu ini sudah mentransformasi permainannya. ya Khususnya setelah melewati 15 menit pertama, kita melihat bagaimana Tantan begitu yakin akan bisa melewati Suswanto juga di sana, sehingga ia mencoba melakukan dribbling, sesuatu hal yang Kembali serangan Persitara melalui Tantan dari sisi sebelah kanan. Crossing Tantan dan wow, nyaris lagi. Ada absen di sana. Masih bisa dipatahkan oleh Oka John. Kembali Tantan. Bermain cukup mobile dan agresif Tantan kita lihat. ya keras sekali ya, kita melihat para pemain Persitara langsung menerjang seorang Patricio Morales. Padahal itu adalah sentuhan pertama seorang Pato. Di sini kita melihat tampak Lady Utomo yang justru mengalami kesakitan. Ya, kita melihat bagaimana ia melakukan tackling yang cukup keras kepada Patricio Morales. Sekaligus 3 pemain di sana. Selain Lady Utomo juga ada Dedi Mulyadi, Ya. Bung. ya Dapatkan perawatan Lady Utomo dan juga Pato Morales, pemain yang baru masuk 1 menit yang lalu, menggantikan Dodi Fitrio. Ini dia pemain yang berasal dari Chili, mantan pemain Arema Indonesia. sekaligus 2 pemain ditandu, menandakan bahwa babak kedua ini akan lebih agresif, keras, dan lebih menarik untuk Final dengan mobilitas yang cukup tinggi.
Pemain yang menggantikan Amarildo Souza pada babak pertama tadi, Suswanto. Kembali Sutikno. Terjatuh Tikno. Saya pikir Persik Kediri juga harus bermain lebih sabar dan tidak emosional karena selain mereka tertinggal dan bisa saja merugikan timnya yang berusaha mengejar ketertinggalan ini. Pemain yang telah memperoleh 6 peluang emas namun belum berhasil menciptakan 1 gol pun. Ya, tampak Afsin di sini. Kita melihat melakukan duel dan tampak berbenturan dengan Okajon. Ya. Kita lihat kedua pemain yang cukup berbeda dari segi postur tubuh, sehingga Afsin pun tampak sedikit kesulitan dalam melanjuti permainan. Namun biar bagaimanapun kita melihat bahwa Afsin menjadi salah satu pembelian yang bijaksana yang dilakukan oleh Persitara. Paling tidak ia mampu memberikan kontribusi secara real di atas lapangan hijau. Bersama juga dengan Prince Kabir Belo. Ada 2 pemain yang berasal dari Iran yang dimiliki oleh Persitara musim ini. Selain Afsin, juga masih ada Vali Korsandivis yang sore ini tidak dapat diturunkan. Iya, kedua pemain ini juga atas rekomendasi dari Prince. Namun Mekan Nasirov yang berdiri bebas di depan gawang belum berhasil menyerangkan bola tersebut. Ya, dan cukup mengejutkan kita melihat seorang Mekan Nasirov yang bisa berada di dalam kotak penalti. Pemain ini yang dulunya menempati posisi gelandang menyerang, sekarang memang sering ditempati sebagai bek kanan. Namun kita melihat itu adalah inisiatif yang cukup baik yang ditunjukkan Mekan Nasirov untuk membantu timnya mengejar ketertinggalan. Kembali Sakti Sinaga. Tugi Hadi membayangi Sakti Sinaga. Kali ini hanya menghasilkan tendangan gawang bagi Persitara Jakarta Utara setelah mengenai kaki Sakti Sinaga dan memasuki Ya, penuh perjuangan pemain dari kedua tim untuk meraih kemenangan di pertandingan kali ini. Tampak juga permainan agresif yang ditunjukkan kedua tim. Tersisa 2 menit tambahan waktu di babak kedua. Masih unggul sementara Persitara 1-0 atas Persik Kediri. Terjatuh kita lihat Deddy Mulyadi. Tampak begitu marahnya Deddy Mulyadi. Iya, tampak tadi Mekan Nasirov ya tampaknya. Ya, Mekan Nasirov kita melihat menerjang langsung ke tulang kering seorang Deddy Mulyadi. Jelas dan wajar Deddy naik pitam